Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah penulisan populer. Ya, baik. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang ciri-ciri tulisan yang baik. Nah, tentu saja Anda sebagai seorang penulis nantinya harus mampu menulis dengan baik ya, sehingga hasil tulisan Anda bisa disenangi oleh si pembaca. Apalagi tulisan yang Anda hasilkan itu adalah tulisan populer, yaitu tulisan yang memang digemari oleh masyarakat ya, masyarakat umum, masyarakat luas, bukan hanya untuk sekelompok ataupun segolongan orang-orang tertentu saja, tetapi Anda memang sengaja menjadi seorang penulis untuk orang banyak ya, ataupun untuk masyarakat luas, masyarakat umum. Saudara, oleh sebab itu banyak hal yang harus Anda perhatikan di dalam menulis populer ini. Jadi menulis populer itu bisa jadi Anda akan menulis karya ilmiah populer yang ada di ya surat kabar, majalah ya dan lain sebagainya. Juga Anda bisa menulis sastra populer seperti fiksi ya, fiksi berupa roman, novel, cerpen ya, dan juga berupa naskah drama. Nah, saudara, bahkan skrip film bisa Anda buat ya, naskah film juga. Oleh sebab itu, saudara, saya sangat berharap setelah Anda mengikuti perkuliahan pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, Anda mampu untuk menulis dengan baik. Jadi kita pada kesempatan ini khusus untuk membahas tentang bagaimana ciri-ciri tulisan yang baik itu. Sehingga nanti setelah mengikuti pokok bahasan ini Anda mampu untuk mengetahui ciri-ciri tulisan yang baik dan Anda juga mampu menerapkannya dengan baik dalam tulisan populer Anda, baik itu tulisan karya ilmiah populer maupun karya sastra populer. Saudara, saya akan memberikan tayangan ya kepada Anda ya tentang ciri-ciri tulisan yang baik itu. Sebetulnya Anda sudah sering kali ini membaca tulisan-tulisan orang yang tentu saja laris manis ya, terutama novelnya. Salah satu contoh novel Andra Hirata ya, yaitu novel Laskar Pelangi. Kemudian ada juga novel Sang Pencerah ya. Nah, itu juga siapa penulisnya novel Sang Pencerah itu juga sangat laris manis ya, dan banyak sekali tulisan-tulisan artikel yang ada di koran ataupun majalah yang banyak memberikan perhatian dan daya tarik si pembacanya. Oleh sebab itu, saudara, Anda harus mengetahui apa sebetulnya ciri-ciri tulisan yang baik itu. Bagaimana ciri-cirinya ya? Nah, saudara, ciri-ciri tulisan yang baik itu sebetulnya yang pertama, ia harus memiliki kejujuran. Jadi sebagai seorang penulis, Anda itu harus memiliki kejujuran di dalam menulis karya tersebut ya, apakah itu karya ilmiah populer maupun karya sastra populer. Anda harus menulisnya dengan baik ya, dengan jujur, dengan ikhlas. Nah, oleh sebab itu saudara, berilah mereka itu sebuah ya pengalaman, sebuah pengetahuan yang bisa mereka manfaatkan untuk kepentingan saat ini, ke depan, dan juga yang akan datang ya, saat ini dan yang akan datang. Nah, oleh sebab itu saudara, tentu saja di dalam menulis itu memang dibutuhkan kejujuran seorang penulis. Jadi tulisannya itu memang tulisan yang orisinil, yang asli,
bukan milik orang lain yang diambil sana sini digabung jadi satu menjadi milik kita, bukan. Tetapi betul-betul ide baru, betul-betul faktual ataupun aktual ya, berdasarkan fakta, bisa juga kalau ya pada tulisan sastra populer berdasarkan imajinasi Anda sebagai seorang penulis ya, sehingga orang itu betul-betul merasa bahwa apa yang Anda tulis itu adalah benar adanya, benar dalam sastra tapi ya, belum tentu benar dalam kehidupan, tapi seolah-olah benar di dalam kehidupan juga, seolah-olah nyata dan ada, dan seolah-olah mereka lah yang menjadi pelakunya ataupun tokohnya. Nah, ini berarti Anda mampu untuk menggiring si pembaca itu masuk ke dalam cerita itu. Atau ketika Anda membuat tulisan-tulisan kreatif ya, tulisan karya ilmiah populer, misalnya itu tentang bagaimana cara menguruskan badan, maksudnya itu supaya badan kita jadi langsing, hanya dalam waktu 1 bulan misalnya sudah bisa turun 10 kilo ataupun lebih gitu. Nah, ini banyak sekali nanti yang akan membacanya ya. Itu betul-betul harus mampu meyakinkan si pembacanya bahwa sebetulnya apa yang Anda tulis itu memang dapat dibuktikan ya kebenarannya. Makanya pada dasarnya itu kalau kita menulis karya ilmiah populer itu sebaiknya bisa kita gunakan ya caranya eksposisi ya, bersifat paparan dan juga argumentasi ya, ya bersifat ya argumen kita, alasan-alasan kita hasil dari penelitian, meskipun penelitian kecil yang kita lakukan survei ataupun observasi ataupun hal lain yang bisa mendukung tulisan kita itu bahwa memang bisa dilakukan oleh orang lain ya. Nah, saudara, oleh sebab itu tulisan kita memang harus memiliki bahasa yang persuasif sehingga pada tulisan, baik ini tulisan karya ilmiah populer maupun karya sastra populer, betul-betul digemari, disenangi oleh masyarakat pembaca. Saudara, yang berikutnya adalah ciri tulisan yang baik itu harus dihasilkan dari kerangka-kerangka tulisan, kerangka karangan ataupun kerangka tulisan ya. Jadi kalau kita mau menulis dengan baik, sebaiknya kita harus membuat dulu outline tulisan kita ataupun kerangka karangan atau kerangka tulisan kita. Pada dasarnya saudara, kerangka karangan itu bertujuan untuk memudahkan kita di dalam mengembangkan tulisan kita ke dalam tulisan yang utuh ya. Jadi kalau sudah ada kerangka tulisannya ataupun kerangka karangannya, kita tinggal mengembangkannya saja sehingga nanti menjadilah tulisan yang utuh tadi, naskah yang utuh. Nah, oleh sebab itu, saudara, kerangka karangan ini atau kerangka tulisan ini bisa menjadi pedoman Anda sebagai acuan Anda untuk menulis sebuah karangan ataupun tulisan itu sendiri ya, sehingga menjadi tulisannya menjadi lebih baik karena dia akan sistematis, tersusun dengan baik, terarah ya, dan hal-hal yang dikembangkan di sana memang sudah direncanakan, dirinci sedemikian rupa ya, sehingga tidak melantur atau kemana-mana ataupun tidak keluar dari kerangka yang sudah ditentukan tadi itu. Oleh sebab itu, ketika Anda membuat kerangka karangan ataupun kerangka tulisan, berarti Anda itu sudah menyelesaikan separuh dari tulisan Anda, tinggal pengembangannya saja. Nah, saudara, biasanya kerangka tulisan itu atau kerangka karangan bisa jadi Anda membuat kerangkanya itu adalah kerangka topik. Bisa jadi juga Anda bisa membuat terlebih dahulu kerangka kalimat. Kalau kerangka topik itu isinya adalah tentang ya kata-kata kuncinya saja, biasanya itu ya kata-kata benda ya yang
Anda sampaikan kata-kata kuncinya, kemudian kalau kerangka kalimat Anda menyampaikan ya klausa-klausa dari kalimat itu, jadi sudah menjadi sebuah kalimat yang sudah ada subjek dan predikatnya. Namun memang yang lebih mudah kita kembangkan dalam tulisan kita untuk membuat kerangka karangan itu adalah kerangka topik jika dibandingkan dengan kerangka kalimat. Kalau kerangka kalimat ini karena sudah membentuk sebuah kalimat ya, sehingga kita harus mengembangkan kalimat-kalimat itu menjadi kalimat-kalimat penjelas ya, kalimat-kalimat pengembang begitu. Jadi kalimat pengembang itu menjelaskan kalimat kalimat topiknya itu adalah dijelaskan oleh kalimat pengembang ataupun kalimat penjelas. Nah, oleh sebab itu sebaiknya memang kita kalau mau mudah membuat kerangka karangan dan juga mudah nanti kita mengembangkannya, ya biasanya mereka lebih banyak menggunakan kerangka topik ya. Anda bisa membaca di buku saya tentang keterampilan menulis, di sana ada contoh tentang kerangka topik. Ya, silakan dibaca yang diterbit oleh PT Raja Gerapindo Persada Jakarta ya. Kemudian saudara yang berikutnya itu adalah kemenarikan tulisan. Jadi ciri-ciri tulisan yang baik itu adalah kemenarikan tulisan. Jadi saudara, upayakan kalau Anda mau menjadi seorang penulis, tulisan Anda itu harus menarik, harus menjadi perhatian si pembaca bahwa pembaca itu akan membacanya. Makanya bahasanya juga memang harus persuasif tadi itu ya, membuat pembaca itu merasa ingin membaca tulisan Anda karena tulisan Anda itu menarik. Makanya dari segi judulnya saja itu sudah harus up to date, harus terkini ya, sehingga mereka itu betul-betul ingin tahu apa isinya. Nah, oleh sebab itu saudara, jika Anda mau menulis tentang apakah itu karya ilmiah populer maupun karya sastra populer dalam penulisan populer ini, karena ini bisa dijual hasilnya, saudara, karangan Anda itu harus menarik ya. Tulisan Anda sebaik mungkin itu harus menarik perhatian si pembaca. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri tulisan yang baik itu adalah kemurnian gagasan. Jadi saudara, gagasan yang Anda sampaikan itu bukan gagasan yang usang, bukan gagasan yang lama, tetapi betul-betul yang baru. Makanya Anda harus berinovasi. Sebagai seorang penulis, Anda harus memiliki inisiatif, kreativitas yang tinggi untuk mencari bahan-bahan yang akan Anda gunakan untuk tulisan Anda. Makanya Anda harus bersifat inovatif ya. Jadi kalau kita menemukan hal yang baru itu sebetulnya akan memberikan ya nilai nuansa warna baru bagi tulisan kita ya. Nah, disinilah sebetulnya letak kemurnian gagasannya itu. Karena beda dengan gagasan-gagasan yang ditulis oleh penulis-penulis lainnya ataupun yang kita tulis terdahulu. Nah, kita akan menulis gagasan yang lebih menggigit, misalnya lebih mengena ataupun lebih berwarna atau juga lebih menarik, lebih disenangi oleh masyarakat pembaca. Kemudian saudara, ciri-ciri tulisan yang baik lainnya adalah memiliki gagasan ataupun ide utama dan juga ide penjelas. Saudara, di dalam sebuah tulisan, mau tidak mau, suka tidak suka, itu ada paragraf. Di dalam sebuah paragraf itu, saudara, itu akan ada yang namanya pikiran pokok, kemudian pikiran penjelas. Berarti akan ada ide pokok, ide penjelas, ataupun gagasan utama atau ide utama dan gagasan penjelas ataupun ide penjelas. Jadi saudara, pada dasarnya ide utama ataupun gagasan utama itu sebetulnya akan dijelaskan oleh pikiran penjelas. Nah, atau gagasan penjelas. Nah, gagasan penjelas ini adalah menjelaskan gagasan utama ataupun ide utama tadi itu. Nah, kalau sudah ditulis itu nanti Anda itu akan menulis gagasan ataupun ide utama itu ke dalam kalimat topik, sedangkan gagasan atau ide penjelas itu ke dalam kalimat
penjelas, ya, kalimat-kalimat penjelasnya. Jadi dalam sebuah paragraf itu, paragraf yang baik tentu saja hanya ada satu gagasan ataupun ide utama dan beberapa gagasan atau ide penjelas, ya. Nah, itu di dalam sebuah paragraf yang baik, khususnya untuk karya ilmiah, termasuk karya ilmiah populer, ya. Nah, sedangkan untuk sastra populer seperti ya fiksi bisa berupa prosa yang namanya cerpen, novel, ya, roman, kemudian naskah drama, termasuk naskah film. Nah, itu bisa jadi semuanya itu memiliki gagasan utama dan semuanya bisa jadi memiliki gagasan penjelas di dalam sebuah paragraf yang kita tulis. Nah, boleh-boleh saja, saudara, kalau pada penulisan ilmiah populer, gagasan utama itu bisa Anda letakkan di awal paragraf, bisa juga diletakkan di akhir paragraf, bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Itu berarti namanya nanti paragraf campuran, ya. Tapi gagasan utamanya itu hanya satu, yaitu di awal paragraf. Anda juga bisa meletakkannya di tengah-tengah paragraf. Silakan saja, bebas, ya. Nah, kalau pada sastra populer, ya bisa jadi semuanya gagasan utama di dalam paragraf itu dan bisa jadi semuanya gagasan penjelas di dalam sebuah paragraf itu. Ya, jadi karena sifatnya deskriptif pada penulisan sastra populer ini, termasuk dia sifat juga naratif, ya, makanya ya tulisannya memang sebenarnya tidak mengandung gagasan utama, tidak juga mengandung gagasan penjelas karena dia berdiri sendiri, yaitu. Tapi kita bisa menemukan gagasan utamanya apabila kita bisa menulis secara keseluruhan gagasan-gagasan penjelas itu, ya, ataupun kalimat-kalimat topiknya itu semuanya itu berdiri sendiri, kalimat topik semua bisa jadi atau kalimat penjelas semua, tapi dengan kita menyimpulkan dari beberapa kalimat tersebut akan muncullah gagasan utamanya ataupun ide utamanya pada karya sastra populer, ya. Nah, kemudian saudara, kesatuan gagasan. Saudara, di dalam menulis yang baik itu tentunya harus ada kesatuan gagasan. Di dalam sebuah paragraf, apabila gagasan yang Anda sampaikan itu betul-betul utuh, jadi gagasan utama ini akan dijelaskan oleh gagasan-gagasan penjelas, dan gagasan penjelas menjelaskan gagasan utamanya secara runtut, secara rinci, ya, sehingga betul-betul enak dibaca, mudah dipahami. Nah, inilah sebetulnya memiliki kesatuan gagasan tadi itu, tidak berdiri sendiri, misalnya saling mendukung satu sama lain, saling keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Misalnya itu ketika kita meletakkan gagasan utamanya di awal paragraf, maka gagasan-gagasan penjelasnya itu kita letakkan di bawah gagasan utama tadi. Itu, ya. Nah, jadi saudara, gagasan utama tentu saja itu harus dijelaskan dengan rinci, dijelaskan dengan ya runtut, itu, ya, oleh gagasan ataupun ide penjelasnya, ya. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita mau menulis baik itu tulisan karya ilmiah populer maupun karya sastra populer, kesatuan gagasan ini perlu Anda perhatikan baik-baik, ya, sehingga nanti kalau tulisan sastra populer, hasil tulisan Anda itu betul-betul ya bisa alurnya itu betul-betul bisa membawa si pembaca itu masuk ke dalamnya nantinya, ya. Mereka itu seolah-olah merasakan bahwa mereka juga adalah si tokohnya itu sendiri yang mengalami sendiri kejadian-kejadian atau peristiwa itu, ya. Kemudian saudara, selanjutnya keruntutan gagasan. Nah, tadi sudah saya singgung pada
kesatuan gagasan tadi, sebetulnya keruntutan gagasan ini akan membuat sebuah paragraf itu menjadi utuh, menjadi satu kesatuan gagasannya karena keruntutan gagasan tadi. Nah, gagasan-gagasan penjelasnya ini betul-betul harus saling keterkaitan antara satu dengan yang lain yang mendukung gagasan utama ya. Oleh sebab itu, saudara, keruntutan gagasan di dalam tulisan kita, baik itu tulisan karya ilmiah populer maupun karya sastra populer, itu harus Anda perhatikan baik-baik sehingga orang mudah memahami tulisan Anda, sehingga mereka itu betul-betul merasa bermanfaat ketika membaca tulisan Anda karena mudah dipahami ya. Lalu saudara, kohesi dan coherence. Saudara, kohesi itu adalah kepaduan bentuk, sedangkan coherence adalah kepaduan makna. Jadi sebuah karya yang baik tentu saja Anda sebagai seorang penulis nantinya harus memperhatikan kekohesian paragraf Anda, juga kekoherensian paragraf Anda ya. Kekohesian paragraf itu terlihat pada bagaimana Anda bisa mengaitkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, mengaitkan antara kata yang satu dengan kata yang lain di dalam sebuah kalimat dengan menggunakan kata-kata penghubung ya. Nah, bisa jadi misalnya itu Anda menyampaikan kalimat, kemudian nanti beri kata penghubungnya dengan demikian. Jadi, oleh sebab itu, koma dan seterusnya, Anda sampaikan kesimpulan dari apa yang Anda uraikan. Anda bisa memberikan penegasan dari apa yang Anda uraikan. Nah, itu akan terlihat nanti sehingga akan memiliki koherensi yang baik, yang mudah dipahami oleh si pembacanya karena tidak acak-acakan ya, sehingga mudah dibaca, mudah dipahami. Nah, inilah sehingga makna yang dihasilkan itu memiliki satu kesatuan makna ya, makna yang utuh, tidak berdiri sendiri. Inilah sebetulnya yang dinamakan coherence ya di dalam sebuah paragraf ataupun di dalam sebuah karangan Anda. Kemudian selanjutnya, saudara, tulisan yang baik itu juga memiliki ciri-ciri kelogisan. Jadi, apapun bentuknya tulisan Anda, tulisan karya ilmiah populer, apalagi ilmiah murni ya, ini kelogisan harus Anda utamakan. Begitu juga dengan karya sastra populer. Logis di sini ya mereka pembacanya merasa bahwa itu masuk akal, tapi masuk akalnya di dalam karya sastra ya, dunia hayal kita. Tidak belum tentu logis di dalam dunia nyata, tetapi di dalam dunia ya hayal, dunia sastra, yaitu betul-betul nyata, betul-betul logis, betul-betul masuk akal misalnya ya. Nah, itu sebetulnya kepandaian dari si penulisnya untuk menyampaikan gagasan-gagasannya itu, untuk menyampaikan pikiran-pikirannya, mendeskripsikan, menarasikan pikiran itu ke dalam tulisannya. Kemudian saudara, adanya penekanan-penekanan. Nah, tentu saja ciri-ciri karangan yang baik ini, terutama untuk karya sastra populer, adanya penekanan di dalam sebuah cerita yang berbentuk misalnya nanti ya klimaknya ataupun berbentuk ya konflik-konflik yang memang betul-betul harus dimunculkan begitu ya, berbagai konflik kehidupan dari para tokohnya dimunculkan sampai dengan klimaks dengan ya yang namanya apa penekanan-penekanan di dalam ide cerita alurnya itu ya, sehingga nanti saudara si pembaca itu merasa geram, merasa senang, merasa marah misalnya si pembacanya, dan juga bisa jadi si pembacanya itu masuk ke dalamnya seolah-olah ia yang menjadi pelakunya. Nah, inilah jadi ada kejutan-kejutan di sana ya, harus Anda lakukan. Ya, termasuk pada dasarnya pada penulisan ilmiah populer juga penekanan-penekanan ini perlu Anda lakukan ya, apakah di dalam penekanan subjeknya kah, penekanan predikatnya kah, penekanan
objeknya kah ataupun keterangannya misalnya ya, bisa Anda lakukan sehingga orang akan membaca tulisan Anda menjadi benar-benar bermanfaat dan memang itu yang mereka inginkan. Kemudian saudara, berikutnya ciri-ciri tulisan yang baik itu kita lihat dari segi bahasanya. Jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa yang sesuai dengan sasaran kelompok pembacanya. Oleh sebab itu, kalau Anda menulis untuk anak-anak, gunakan bahasa yang sesuai dengan kondisi keadaan anak-anak ya, sesuai dengan masa usia anak-anak. Jangan pula Anda menggunakan bahasa-bahasa orang dewasa, nanti anak-anaknya ya dewasa sebelum waktunya ya. Nah, kemudian saudara, begitu juga dengan bahasa untuk para remaja tentunya berbeda dengan bahasa untuk orang dewasa, berbeda juga dengan untuk orang tua ya. Nah, remaja biasanya dia bahasa-bahasanya bahasa gaul ya. Nah, ini juga bisa Anda gunakan di dalam menulis sebuah karangan, baik itu ya karya ilmiah populer maupun karya sastra populer. Sebetulnya Anda bisa menyesuaikan bahasanya itu dengan kelompok pembacanya. Tadi saya katakan apakah kelompoknya itu siswa, mahasiswa, apakah pelajar umum, ataukah anak-anak, remaja, dewasa, ataukah orang tua, atau sifatnya umum. Silakan saja. Nah, kemudian saudara, selanjutnya yang terakhir itu adalah untuk ciri-ciri tulisan yang baik itu mudah dipahami oleh kelompok pembaca. Jadi kalau tulisannya sulit dipahami oleh kelompok pembaca, baik itu yang bacanya anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, ataupun siswa, mahasiswa, atau umum, misalnya pelajar, umum. Nah, ini sebetulnya akan mengganggu mereka untuk membaca tulisan Anda berikutnya. Bisa jadi mereka tidak mau membaca kelanjutannya karena sulit dipahami. Nah, kalau mereka mudah memahami apa yang Anda tulis itu, mereka akan senang membacanya. Yang jelas sebetulnya itu di dalam penyampaian kata-katanya memang harus familiar ya, harus kata-kata yang memang mudah dipahami, bahasanya mudah dipahami. Jadi bahasa juga bahasa familiar yang Anda gunakan ya di dalam menulis baik itu karya ilmiah populer maupun karya sastra populer. Saudara, saya kira apa yang saya sampaikan saya kira cukup ya, cukup jelas juga dan mudah dipahami. Mudah-mudahan saya minta Anda untuk membuat rangkuman terhadap apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini, dan hasilnya saya akan dikirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, Anda juga saya sarankan untuk membaca ya buku saya yaitu tentang penulisan populer yang diterbit oleh PT Raja Grafindo Persada Jakarta ya, karya Dr. Dalman MPD, karya saya. Silakan saja dibaca ya, terutama yang berkaitan dengan ciri-ciri tulisan yang baik. Di sana ada penjelasannya. Silakan Anda baca dengan cermat, dengan teliti ya, dan Anda aplikasikan di dalam tulisan Anda. Saya yakin apabila Anda kuasai tentang ciri-ciri tulisan yang baik ini, Anda akan mampu menulis dengan baik. Anda juga bisa membaca buku-buku yang lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan kita pada hari ini, termasuk membaca bahan-bahan yang ada di internet sebagai bahan referensi Anda, sebagai tambahan ya referensinya. Ya, baik saudara, saya kira demikian. Selamat untuk mencoba membuat karya, baik itu karya ilmiah populer maupun karya sastra populer. Kemudian silakan disampaikan ke media massa seperti surat kabar, majalah ya, dan lain sebagainya, sehingga itu akan menghasilkan uang untuk Anda dan bisa Anda publikasikan kalau berupa buku ya, itu nanti diterbitkan di penerbit yang memang berkompeten di dalam bidangnya, sehingga Anda akan
lebih dikenal oleh masyarakat pembaca hasil karya-karya Anda. Selamat berkarya, saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.